Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasis Wibisono di sini ingin mengerjakan soal tugas UTS yaitu basis data, database management system. Yang pertama itu ada apa sih itu database management system? Itu software yang digunakan untuk mengelola atau menyimpan dan mengambil database. Software ini juga menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Dan yang selanjutnya ada redundansi data. Redundansi data dalam data mengacu pada duplikasi atau kelebihan informasi yang terjadi dalam satu atau lebih entitas data. Hal ini dapat berkaitan dengan basis data, file, atau sistem penyimpanan lainnya. Redundansi data seringkali muncul tanpa disadari dan dapat juga menjadi sumber masalah serius dalam manajemen data. Dan di sini ada pun dampak redundansi data. Data tidak hanya sekedar memakan ruang penyimpanan, tetapi juga dapat membawa konsekuensi negatif yang cukup serius. Dan selanjutnya ada entitas. Entitas dalam bidang basis data ini yaitu ada benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data tersebut dan akan disimpan ke dalam pangkal data. Selanjutnya ada composite key, yaitu di dalam sebuah desain database, composite key merupakan sebuah kunci yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih atribut. Atribut-atribut tersebut akan secara unik melakukan identifikasi terhadap sebuah kejadian entitas. Selanjutnya ada index key. Nah, di sini index key digunakan untuk meningkatkan kinerja pencarian dalam data pencarian data dalam sebuah tabel. Ini adalah struktur data yang menyimpan nilai-nilai unik dari kolom tertentu dalam tabel dan juga bisa mempercepat proses pencarian atau pengindeksan. Dan arsitektur basis data di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem tunggal. Aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama atau pemakai yang dapat menggunakannya hanya satu orang. Yang kedua ada sistem terpusat. Sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Pengguna pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Selanjutnya ada sistem client server, yaitu basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Pengguna terkoneksi ke pusat data yang disebut server sistem melalui suatu program, yaitu pengguna user interface yang terdapat pada personal komputer. Sistem tempat program pengguna berada disebut client system. Selanjutnya ada sistem terdistribusi, yaitu kumpulan data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, atau yang lain sebagainya, dan seluruh data tersebut kemudian akan disimpan dalam penyimpanan sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam pentingnya kelebihan data. Selanjutnya ada level-level data di sini. Ada 3. Yang pertama level fisik. Level fisik ini merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai tes angka atau himpunan bit data, mengetahui bahwa data disimpan dalam beberapa file atau tabel seperti file pegawai, file keluarga, dan lain-lain. Yang kedua ada level logik konseptual. Level ini juga menggambarkan data apa yang disimpan dalam database
dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan database. Pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran ini cukup dengan memakai kotak garis dan hubungan secukupnya. Selanjutnya ada level penampakan. Level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Bagi user yang menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak. Selanjutnya ada perbedaan dari basis data hierarki dan basis data jaringan. Basis data hierarki yaitu satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Dan ada basis data jaringan, itu merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationships dengan style tables. Selanjutnya ada entity relationship, yaitu memiliki lebih dari satu entity dengan adanya suatu relasi di antaranya. Salah satu contoh yang simpel dalam dunia pekerjaan adalah pegawai, entity A, dan bos adalah entity B, dan memiliki relasi bekerja untuk pegawai, pekerja untuk bos. Dan ada juga relational database. Relational database model lebih tergantung pada set data yang dimana model tersebut ini memiliki berbagai macam tabel yang dihubungkan dengan key tertentu sehingga user harus memberitahukan DBMS sebuah data untuk mendapatkan informasi lainnya. Contohnya daftar absen, kelas, user, pengisi nomor absen dan akan mendapatkan nama siswa. Selanjutnya ada perbedaan dari database SQL dan database NoSQL. Yang pertama, database SQL, database relasional yang menggunakan struktur query language untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data. Ini juga memenuhi syarat-syarat sebagai bahasa pemrograman. Database SQL ini adalah jenis database relasional yang paling umum dan digunakan oleh berbagai bisnis dan organisasi. Yang kedua ada database NoSQL. Ialah database non-relasional yang tidak menggunakan struktur database relasional berbasis tabel tradisional. Database NoSQL ini sering juga digunakan untuk menangani sejumlah besar data yang tidak sesuai dengan model relasional. Contohnya seperti MongoDB, salah satu basis data NoSQL yang paling populer dan banyak digunakan. Ini menggunakan model dokumen dengan fleksibel untuk menyimpan data dalam format JSON style dokumen yang memungkinkan skema yang dinamis dan skalabilitas horizontal yang mudah. Selanjutnya udah selesai. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.